Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik ibu temui dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita masuk pada tema 6. Ya, sudah tentu adik-adik tahu kita sudah masuk pada semester 2. Jadi semester 1 tema-tema yang sudah kita lalui, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Nah, pada hari ini kita masuk pada tema 6, cita-citaku. Subtema 1, cita-citaku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk materinya, tolong disimak ya. Wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita masuk pada tema 6, cita-citaku. Subtema 1, cita-cita. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SDDP. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, baiklah Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, siswa mampu menentukan ciri-ciri puisi. Perbedaan prosa dan puisi. Amanat puisi. Dan kedua, siswa mampu mengidentifikasi siklus hidup hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran 3, siswa mampu menuliskan kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat dengan benar setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 4, siswa mampu menentukan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu-lagu. Nah, di sini Ibu akan tampilkan suatu bacaan. Ya, adik-adik tolong perhatikan bacaan tersebut. Bacaan pertama. Kugapai citaku. Fajar telah menyingsing. Aku pun bersiap diri dengan penuh asa dan harapan. Aku bersikap ke sekolah. Aku akan meraih cita-citaku dengan rajin bersekolah. Aku mengayunkan langkahku setapak demi setapak. Aku langkahkan kaki penuh kepastian. Langkahkan pasti untuk meraih cita-citaku. Agar tercapai cita-citaku, aku harus melewati jalan yang terjal. Aku juga harus melewati jalan yang berliku. Bahkan segala arah yang melintang harus kulewati. Tujuanku satu, dengan rajin belajar dan bersekolah. Aku akan gapai cita-citaku. Cita-cita masa depanku kelak setiap aku selesai sekolah. Marilah kita lanjut bacaan yang kedua. Kugapai citaku. Fajar merekah di pagi hari, membangkitkan asa untuk meraih citaku. Kuayunkan langkah setapak demi setapak, penuh kepastian.
lewati jalan terjadal, lewati jalan berliku, lewati segala melintang, untuk satu tujuan, menggapai cita-cita masa depan. Nah, dari kedua bacaan tersebut, manakah yang disebut prosa dan mana juga yang disebut puisi? Tahukah kamu perbedaan antara prosa dan puisi? Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan kedua bacaan tersebut di atas. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat seperti dalam puisi. Sedangkan puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Jadi, yang bacaan pertama itu termasuk prosa. Sedangkan bacaan yang kedua itu adalah puisi. Oke, adik-adik sudah mengerti? Silakan kita masuk pada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ada 4. Yang pertama, puisi terdiri atas kumpulan kata yang tersusun menjadi larik atau baris. Ciri yang kedua, baris-baris tersebut tersusun menjadi bait. Ciri ketiga, kata terakhir setiap baris memiliki rima baik, vokal atau konsonan. Dan ciri keempat, setiap baris memiliki keteraturan bunyi atau rima. Nah, di sini Ibu sudah sajikan bacaan. Ayo kita baca bersama puisinya, ya. Puisi tersebut berjudul Guruku. Oh guru, engkau pahlawanku, engkau bungaku, engkau penyejuk hatiku. Oh guru, engkau baik hujan yang kadang-kadang turun karena kepintaranmu. Oh guru, aku bisa pintar karena ilmu yang kau berikan. Oh guru, aku tidak bisa membalas kebaikanmu karena kau pantas disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, marilah kita menjelaskan isi dan amanat puisi. Di sini Ibu sudah buatkan tabel tentang puisi yang sudah kita bacakan tadi. Ya, di sini di tabel ini ada judulnya, terus ada tabel untuk guru, ya. Jadi judulnya di sini ada isi puisi. Dan kemudian ada amanat puisi. Jadi isi dari puisi di kolom isi dari puisi ini di kolom berikutnya ada guru, karena judul dari puisi yang sudah bacakan tadi yakni guru. Jadi di sini juga ada kolom guru. Jadi di guru ini Ibu sudah berikan penjelasan tentang puisi tersebut. Seorang murid memuji gurunya yang telah
berjasa membuatnya menjadi pintar. Kemudian di puisi berikut, yakni amanat puisi, di sini juga guru juga yang guru juga yang akan dipuji oleh muridnya juga ya. Murid harus mengingat akan jasa gurunya yang membuatnya menjadi pintar. Jadi di kolom ini ada 2 kolom yang Ibu sudah tampilkan, ada judul dan guru. Kenapa? Kenapa di situ ada guru, Bu? Karena di puisi yang kita sudah bacakan itu judulnya guru, ya. Jadi ada judul, ada guru, terus isi puisi. Isi puisi itu yang adik-adik sudah bacakan tadi, ya. Seorang murid memuji gurunya yang telah berjasa membuatnya menjadi pintar. Kemudian amanat puisi, ya. Murid harus mengingat akan jasa gurunya yang membuatnya menjadi pintar. Oke, Ibu tampilkan lagi ya, karena kita sudah masuk pada materi berikutnya nanti tentang di pembelajaran IPA ya. Proses atau tahapan yang dialami makhluk hidup di sepanjang hidupnya dinamakan siklus hidup. Siklus hidup juga disebut dengan daur hidup. Siklus hidup dimulai sejak lahir, lalu tumbuh dan berkembang hingga makhluk hidup tersebut dewasa dan berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenis dengan berkembang biak. Kelestarian makhluk hidup di bumi akan tetap terjaga. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Nah, siklus hidup hewan dan tumbuhan. Di sini siklus hidup tumbuhan pisang ya. Di sini ada 2 jenis siklus hidup. Yakni siklus hidup pada tumbuhan pisang dan siklus hidup hewan pada hewan kupu-kupu ya. Nah, siklus hidup tumbuhan pisang ini siklus hidup tumbuhan pisang ya. Jadi adik-adik harus tahu ya, apa itu siklus hidup pada tumbuhan pisang ya. Tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas ya. Tunas akan muncul dari tanaman pisang dewasa. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman dewasa lalu berbuah. Jadi adik-adik perhatikan ya. Ini tumbuhan pisang. Jadi tumbuhan pisang ini dia dari dewasa ya. Ini contohnya ya. Ini tumbuhan pisang, kemudian dia bertunas, dia menghasilkan anak-anak ya. Jadi adik-adik lihat saja, ini sudah ada anak panahnya, tapi kita lihat dari bawah dulu ya. Ini dari tumbuhan pisang dewasa ya. Tumbuhan pisang dewasa ini lama-kelamaan dia akan bertunas. Oke, adik-adik sudah mengerti? Nah, kemudian kita pindah pada siklus hidup hewan kupu-kupu ya. Hewan kupu-kupu ya, dia juga mempunyai proses ya. Hewan kupu-kupu ini dia mempunyai proses. Dia dari telur dulu
ya. Telur dulu ini, telur dulu, kemudian berubah jadi ulat ya atau larva. Dari ulat ini dia akan berubah jadi kepompong. Ibu akan jelaskan lagi kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama siklus hidupnya. Bentuk tubuh kupu-kupu ketika menetes berbeda dengan bentuk kupu-kupu dewasa. Ya. Proses pertumbuhan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Jadi kedua siklus itu di sini ibu akan buat tabel ya. Jadi diperhatikan tabel siklus hidup tumbuhan dan hewan berikut ya. Jadi siklus yang ibu sudah jelaskan tadi, di sini lagi ibu akan atau tampilkan di dalam tabel ya. Di sini tabelnya ada 2 ya. Pertama nama hewan dan tumbuhan, kemudian siklus hidup hewan dan tumbuhan. Contoh ya, pada hewan kupu-kupu ya, itu dia mempunyai proses ya, dia dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan siklus hidup pada tumbuhan pisang itu melalui proses dari tunas, pisang muda, kemudian pisang dewasa. Nah, jadi dari pembelajaran IPA itu sudah ibu jelaskan semua. Kemudian kita masuk pada pembelajaran atau pada materi IPS ya. Jadi diperhatikan ya. Di sini diperhatikan contoh kegiatan ekonomi ya. Jadi adik-adik perhatikan contoh kegiatan ekonomi berikut ya. Pertama, pertanian dan perkebunan ya. Jadi ada 2 kegiatan yang ibu sudah tampilkan. Pertama pertanian dan kemudian perkebunan ya. Adik-adik sudah jelas gambarnya ya. Pertanian itu ini masyarakat berada di sawah ya, sedang berada di tengah-tengah sawah sedang menikmati ya tanaman padi ya. Kemudian pada perkebunan juga. Jadi adik-adik gambar yang 2 ini tolong diperhatikan ya. Pertanian dan ada juga perkebunan. Kemudian dari hasil ya, dari hasil pertanian dan perkebunan, ibu akan membuat tabel di sini ya. Contoh tabel kegiatan ekonomi masyarakat ya. Jadi di sini ada di tabel ini ada 4 kolom ya, dari nomor, baru perilaku kegiatan ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi dan manfaat kegiatan ekonomi ya. Jadi di sini nomor 1 pelaku kegiatan ekonomi Pak Sarjuni. Kemudian kegiatan ekonominya ya budidaya ikan nila. Dan manfaat kegiatan ekonomi yang sedang dilakukan oleh Pak Sarjuni ini adalah memenuhi kebutuhan keluarga dan berikut memenuhi kebutuhan ikan di restoran. Ya, dari sini adik-adik sudah mengerti ya. Kemudian kita masuk pada SBDP ya. Kita lanjut saja pada SBDP.
Di SDP ini ya, pembelajaran SBDP ini ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu, seperti istilah atau tanda tempo ya, sebagai berikut yang ada di layar ini, atau ada ibu sudah buatkan ya. Jadi adik-adik ada juga di buku ya, di buku yang ibu sudah bagikan ya, itu di tema 6 ya. Jadi di sini ada nomor istilah largo ya, keterangannya. Kalau largo itu dia dinyanyikan lambat sekali, kemudian kedua lento lebih lambat ya. Di sini ada keterangannya. Kemudian 3 ada gio, keterangannya lambat. Istilah lagi keempat andante itu sedang ya. Kemudian kelima moderato itu sedang agak cepat. 6 allergo cepat. 7 vivace lebih cepat, dan ke-8 presto yakni cepat sekali. Nah, adik-adik perhatikan lagi ya. Nah, di sini ibu sudah menampilkan suatu lagu ya. Jadi ini judulnya Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud, transkrip not balok dono m ya. Jadi dia nadanya bass sama dengan do 4/4, jadi biramanya 4/4, dia disebut lento. Jadi adik-adik bisa lihat atau lihat di videonya itu lagu kupu-kupu, dan di sini juga ibu sudah buatkan atau sudah tampilkan lagunya. Jadi ada adik-adik bisa menentukan ya, lagu ini lambat ya atau cepat, sedang, agak lambat, lebih lambat ya. Jadi adik-adik bisa tentukan di sini, oh lagu ini agak lambat. Jadi lihat yang agak lambat itu dia istilahnya apa ya. Jadi adik-adik bisa lihat kupu-kupu yang lucu. Ini adik-adik sudah pernah nyanyikan atau sudah lakukan atau sudah bisa dinyanyikan pada waktu masih TK ya. Jadi ibu coba dulu ini lagunya ya. Nah, ibu nyanyi dulu ya di sini. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Jadi lagunya ini cepat ya atau lebih lambat, tapi kita lihat di kuncinya di sini bass ya sama dengan do. Jadi sudah ada ya, sudah ada di sini istilahnya ya, berarti sudah ada di sini. Oh ini berarti ini lagu ini lambat ibu guru ya, atau ya adik-adik bisa tentukan ini apakah agak lambat, sedang. Jadi boleh bila juga adik-adik bisa lihat di YouTube ini lagu ya. Jadi oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti ya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.